siang, perkenalkan nama saya Teresia Rapasarungalo, NIM channel 11171054, kelas A 2017, kelompok 11, dosen pembimbing Dr. Bahrul Fikri, Magister Kesehatan Spesialis Anestesi. Sekarang saya akan praktikkan keterampilan klinik, anamnesis dan pemeriksaan fisik pada bercak kulit. Halo, selamat siang Bu, silakan duduk. Siang. Ya, perkenalkan Ibu, nama saya Dr. Teresia, dokter yang berjaga di klinik pada siang hari ini. Jadi dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Esther. Ibu Esther ya. Iya, baik Ibu Esther. Jadi sekarang saya akan melakukan tanya jawab dengan Ibu mengenai keluhan yang Ibu rasakan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bersifat pribadi, namun Ibu tenang saja karena saya akan menjamin kerahasiaan dari hasil tanya jawab ini. Saya harap Ibu dapat menjawabnya dengan jujur, karena ini akan membantu kita menentukan diagnosis dari penyakit Ibu dan bagaimana pengobatan yang tepat nantinya. Di sini Ibu berhak untuk menolak atau melakukan sesi tanya jawab ini. Jadi apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok? Bersedia ya. Jadi Ibu Esther umurnya berapa? 45 tahun. 45 tahun ya. Alamatnya di mana Ibu Esther? Jalan Bangau, Jalan Bangau. nomor 20. Jalan Bangau nomor 20. Pekerjaannya sehari-hari sebagai apa Ibu Esther? Ojek online. Oh, tukang ojek online. Jadi Ibu Esther apa keluhannya ini Ibu? Ada bercak di pundak. Oh, ada bercak di pundak ya. Ya. Di pundak bagian mana Ibu? Di pundak kanan. Di pundak kanan ya. Itu bercaknya di pundak saja atau di sebelah lain? Di pundak saja. Di pundak saja ya. Bercaknya ini warna apa Ibu? Warna putih. Oh, bercak putih ya. Ya. Bercak putih di pundak kanan Ibu ya. Sudah berapa lama ini bercaknya Bu? Sekitar 6 bulan. Sudah sekitar 6 bulan. 6 bulan ya. Awalnya bercaknya bagaimana Ibu? Awalnya bercaknya kecil, Kecil kayak ya. koin. Lalu membesar. Lalu membesar Ya, ya. sampai sekarang. Ini bercaknya Ibu hilang timbul atau menetap? Menetap. Menetap ya. Jadi tidak pernah hilang di Bu? Tidak. Tidak pernah ya. Ini bercaknya ini Bu, apakah ada disertai rasa gatal atau tidak? Tidak. Tidak pernah gatal ya? Tidak nyeri. Tidak gatal, Tidak tidak nyeri gatal. juga ya? Ya. Tidak nyeri. Tidak kram juga. Tidak kram juga ya? Tidak kram juga ya. Apakah Ibu ada demam akhir-akhir ini? Ada. Ada demamnya? Iya. Demamnya ini Bu disertai rasa menggigil, keringat, batuk atau apa Ibu? Tidak batuk, menggigil. Oh, menggigil saja ya? Demam disertai menggigil. Pernah Ki digigit serangga itu? Tidak pernah, Dok. Tidak pernah ya. Tidak pernah digigit serangga. Pernah ya, bagaimana ini waktu demamnya Ibu? Apakah demam Ki dulu baru menggigil atau menggigil Ki dulu baru demam? Demam baru menggigil. Demam baru menggigil ya. Oh, berarti barusan ini demamnya kita rasa di? Iya, akhir-akhir ini. Baru akhir-akhir ini. Sebelumnya pernah Ki rasa gejala-gejala ini Bu? Tidak pernah. Baru ini ya? Baru. Kalau di keluarga teh Ibu ada yang rasakan gejala yang sama kayak begini, keluhan yang sama? Tidak ada. Hmm? Ada saudara saya. Oh, saudara Iya. Saudara tak alami kayak keluhan begini, ada bercak putih juga di badannya di? Iya. Oh. Ibu biasanya kontak dengan ini saudara tak mungkin pernah Ki pakai baju yang sama, handuk kah? Oh, pernah. Udah sering ganti-ganti baju, tukar-tukar baju begitu. Oh, sering tukar-tukar baju di. Pernah Miki berobat sebelumnya Bu atau minum obat-obat tertentu? Tidak ada. Tidak ada di, belum pernah di. Tidak pernah. Bagaimana ini teh Bu, penyakitnya sebelumnya ada
mungkin pernah demam, darah tinggi, Tidak. asam urat, tidak ada ya? Dan kalau di keluarga atau mungkin ada yang sakit begitu ibu? Tidak ada ya? Tidak ada. Itu di keluarga yang saudara yang di Gorontalo. Oh, ada saudara di Gorontalo? Iya. Oh, kenapa saudara di Gorontalo ibu? Dia di rumah sakit di Gorontalo. Rumah Sakit begitu juga awalnya. Rumah sakit apa itu di Gorontalo ibu? Khusus apa begitu mungkin? Khusus kusta. Oh, rumah sakit kusta. Iya. Oh, ya. Ibu bagaimana ini tak buang air besar buang air kecil tak lancar Ci? Lancar. Lancar ya. Kalau ini ibu, tadi ibu merokok Ki? Tidak. Tidak merokok ya. Minum Ki alkohol? Tidak. Tidak juga ya. Ya baik ibu, jadi tanya jawab telah selesai. Dari hasil tanya jawab, ibu ini ibu Esther, umur 45 tahun, pekerjaan ojek online, tinggal Jalan Bango ya. Keluhannya itu ada bercak putih di pundak kanannya, Iya. sudah 6 bulan. Awalnya mengecil tak lama-kelamaan membesar dan dia terus-menerus ada di tidak Ya. pernah hilang. Kemudian ada keluhan demam juga, ada kadang disertai menggigil di, tidak pernah digigit serangga, tidak ada juga disertai rasa gatal, nyeri atau kram di, tidak di. Baru ada ini keluarga juga yang merasakan keluhan yang sama di rumah, Iya. baru sering ganti-gantian Di Gorontalo dia. ganti-gantian baju juga di. Dulu ya. Iya. Jadi sekarang dia di Gorontalo, di rumah sakit kusta di Gorontalo di. Oh iya baik ibu. Jadi dari hasil tanya jawab ini saya masih membutuhkan pemeriksaan fisik lebih lanjut untuk membantu diagnosa dari penyakit ibu. Nanti mungkin selama pemeriksaan fisik ibu akan merasa kurang nyaman karena saya akan menyentuh ibu dan menggunakan beberapa peralatan. Namun ibu tenang saja karena saya akan melakukannya sesuai prosedur yang ada. Saya berharap ibu bersedia melakukannya karena ini akan sangat membantu kita menentukan diagnosa dan pengobatan yang tepat dari penyakit ibu ini. Di sini ibu tetap berhak untuk menolak atau menerima tindakan ini. Namun saya berharap ibu bersedia melakukannya karena hasil dari pemeriksaan ini pun saya akan menjamin kerahasiaannya. Jadi apakah ibu bersedia atau tidak? Bersedia dok. Bersedia ya. Ya baik ibu. Jadi ibu bisa berbaring terlebih dahulu di sini. Tempat tidur saya akan melakukan persiapan alat dan bahannya bu. Ya dok. Baik, selanjutnya yaitu kita melakukan persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu handscoon, termometer, tabung reaksi panas dan dingin, kapas yang telah dirutinkan, jarum suntik steril, stetoskop, dan tensimeter. Kemudian kita lakukan cuci tangan rutin 6 langkah. Lalu kita gunakan handscoon. Dan setelah handscoon terpasang, kita melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Hal pertama yang kita nilai itu kita lihat keadaan umum pasien, apakah sakit berat, ringan atau sedang. Kemudian kita tentukan status gizi pasien menggunakan tinggi badan dan berat badan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan suhu selama 5 menit. Tadi dijepit. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tekanan darah. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan nadi selama 1 menit dan lakukan pemeriksaan pernafasan. Tadi ibu di bernafas bernafas. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang pertama
kita nilai bagian kepala. Kita lihat apakah rambut kering atau tidak. Kemudian apakah ada lap ophthalmos pada kelopak mata. Kemudian kita lihat apakah bibir kering atau tidak. Apakah ada shaded nose atau hidung merosot atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada toraks. Tadi Ibu diangkat sedikit begini. Anggap sudah sedemikian. Kemudian kita lakukan inspeksi. Kita lihat apakah ada tanda-tanda peradangan atau fraktur atau deformitas. Kemudian kita palpasi. Kita lihat apakah ada tadi Ibu, apakah ada nyeri tekan atau tidak, apakah ada krepitasi atau tidak. Kemudian kita perkusi. Kita lihat apakah ada perubahan peka, personal atau tidak. Kemudian kita auskultasi. Kita dengarkan apakah ada bunyi rongki atau tidak, atau gangguan pernafasan lainnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan abdominal. Kita lihat apakah ada tanda peradangan atau tidak. Tadi Ibu mas. Kemudian kita auskultasi. Kita dengarkan apakah ada gangguan gerak peristatis utus atau tidak. Kemudian kita palpasi, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kita lihat apakah ada pembesaran hepar atau tidak. Ibu, apakah ada pembesaran lian atau tidak. Bernafas Ibu, bernafas Ki, tarik nafas Ibu, tarik nafas Ki. Kemudian kita lihat apakah ada asites atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan ekstremitas, apakah ada udem pada kedua lengan atau pada kedua kaki. Ibu, kita lihat juga apakah ada luka pada kaki atau tidak. Ada Ibu, ya Ibu, bisa Ibu duduk. Saya akan periksa bagian bercabut ininya. Kemudian kita periksa pada bagian lacing. Kita berada di sebelah kanan pasien. Tapi tolong dibuka bajunya. Ya, sudah anggap demikian. Lalu kita lakukan inspeksi pada daerah lesi. Kita lihat lokasi dari lesi tersebut. Kemudian kita palpasi. Kita tentukan jenis eflorescensi yang muncul, apakah hipopigmentasi, hiperpigmentasi, atau apakah ada nodul atau tidak. Kemudian kita tentukan permukaan lesi, apakah kering atau basah, ukuran dan distribusi lesi, apakah menyebar atau tidak, bagaimana ukurannya, apakah sebesar poin atau lebih. Kemudian bagaimana bentuk dan gambarannya, apakah teratur atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan kacelup atau kaca pembesar. Kita ulang dari awal. Kita inspeksi daerah di sekitar lesi. Kita tentukan kembali jenis eflorescensi yang muncul. Kita lihat bagaimana permukaannya, apakah kering atau basah, bagaimana bentuk dan gambarannya, apakah teratur atau tidak, bagaimana ukuran dan distribusinya, apakah menyebar atau tidak. Setelah itu kita mencatat hasil pemeriksaannya, lalu kita ambil dokumentasi. Kali itu saya akan mengambil ini. Ya baik Ibu, sudah selesai. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk pemeriksaan uji sensitivitas. Di sini saya akan menggunakan beberapa alat Ibu. Yang pertama Ibu, saya akan menggunakan kapas yang telah diluncurkan. Tapi jadi kita rasa begini tadi. Jadi kemudian kita ujikan kapas yang tadi diluncurkan pada bagian lesi. Kita rasain Bu. Ya. Coba ini kita rasain Bu. Tidak. Ya. Coba kita tutup mata Ibu. Kita rasain Bu. Ya. Kita rasain Bu. Tidak. Ya, ya. Tutup terus mata Ibu. Kita rasain Bu. Ya. Kita rasain Tidak. Ya, ya. Ya, silakan dibuka matanya Ibu. Selanjutnya kita akan menggunakan jarum suntik yang transseluler. Tapi Ibu. Ya Ibu, kita rasain Ibu. Iya. Ini Tidak. coba ditutup matanya Ibu. Kita rasain Ibu. Iya. Ini Tidak. ini Iya. ini Tidak. ya bagian itu. Silakan dibuka matanya. Selanjutnya kita akan menggunakan
tabung reaksi, panas dan dinginnya. Ini apa kita rasa Ibu? Panas. Panas ya. Yang ini Dingin. dinginnya. Coba Ibu tutup matanya. Apa kita rasa ini Ibu? Panas. Yang ini apa kita rasa Ibu? Dingin. Ya. Ini ada kita rasa Ibu? Tidak. Tidak. Ini ada kita rasa Ibu? Tidak. Coba tutup mata Ibu, tutup mata terus di. Ada kita rasa ini Bu? Iya. Panas. Ada kita rasa ini Bu? Dingin. Ada kita rasa ini Bu? Tidak. Ada kita rasa ini Bu? Tidak. Tidak ya. Ya Ibu silakan buka matanya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan uji saraf tepi. Jadi Ibu, tolong ikuti panduan saya Ibu. Kita akan memeriksa saraf tepi Ibu ya. Coba Ibu silakan menoleh ke sebelah kanan. Di sini kita akan melihat apakah ada pelebaran nervus alveolus magnus. Apabila tidak ada, kita dapat melakukan palpasi untuk menilai pelebaran dari krania lateral ke caudomedial. Tapi Ibu, Iya. kita lakukan di kedua sisi. Kemudian selanjutnya itu pemeriksaan nervus radialis yang terletak di sepertiga lengan atas di antara pertemuan musculus triceps brachii kaput longomnya. Tapi Ibu, ditekuk sedikit tangannya, ya, tangannya dirilekskan Ibu ya. Dirilekskan Ibu. Kemudian kita raba, lalu kita perhatikan mimik wajah pasien. Apakah ada perubahan dari mimik wajah atau tidak ada? Jadi, baik, selanjutnya itu pemeriksaan nervus ulnaris. Tapi Ibu, ya, tangannya dirilekskan saja Ibu. Kemudian kita mencari sulcus nervi ulnaris. Setelah menemukannya, kita palpasi dengan jari telunjuk dan jari tengah. Kita lihat apakah ada pelebaran nervus atau tidak, dengan sambil memperhatikan mimik wajah pasien. Tarik di Ibu, tarik di Ibu, tarik di Ibu, tarik di Ibu, tarik di Ibu. Selanjutnya pemeriksaan nervus medianus. Kita kepalkan tangan pasien, tapi Ibu dikepal jangan terlalu berat. Lalu kita lihat apakah ada pelebaran nervus medianus di antara tendon musculus palmaris longus dan tendon musculus flexor carpi radialis longus. Tapi di Ibu, kita sedikit tangannya, tidak usah terabaikan. Sambil memperhatikan mimik wajah pasien. Ibu. Ya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan nervus popliteal lateralis dengan memposisikan pasien agar kedua kaki pasien itu tergantung atau menjuntai. Tapi di sini diperbaiki duduknya supaya kakinya tergantung atau jadi mundur sedikit. Ya. Jadi kita raba dari pertengahan betis menuju ke kaput fibula. Setelah mendapatkan kaput fibula, kita mundur sejauh 1 cm, lalu mencari nervus popliteal lateralis, apakah ada pelebaran atau tidak, sambil memperhatikan mimik wajah pasien. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan nervus tibialis posterior. Biar tarik di Ibu, kita lihat bagian mata kaki, lalu di bagian belakang dari mata kaki tersebut kita raba apakah ada pelebaran nervus tibialis posterior atau tidak, sambil memperhatikan apakah ada perubahan mimik wajah pasien atau tidak. Baik, selanjutnya kita akan menilai apakah pasien mengalami gangguan motorik atau tidak. Yang pertama dari nervus facialis. Tapi Ibu silakan tutup matanya. Baik, selanjutnya itu apakah ada gangguan saraf motorik atau sensoris pada telapak kaki. Dengan mempertemukan kedua kaki, lalu itu kedua kakinya dirapatkan. Kemudian kita berikan tahanan pada telapak kaki, pada pundak telapak kaki. Ya. Tapi Ibu coba kita angkat kaki kita lawan tangan saya. Ya baik Ibu. Ya. Baik Ibu, jadi pemeriksaannya sudah selesai. Ibu dapat merapikan dulu pakaiannya, kemudian Ibu dapat duduk kembali
saya akan melakukan persiapan merapikan alat dan bahan terlebih dahulu ya. Kasih dong. Ibu. Kemudian kita rapikan alat, kita buang ke tempat sampah medis, jarum dan kapas. Kita rapikan alat, lalu kita lepaskan headphone. Ini bersih-bersih ya tuh. Kita lepaskan, kita buang ke tempat sampah medis. Kemudian kita lakukan cuci tangan rutin. Baik, selanjutnya ya, baik Ibu, jadi pemeriksaannya sudah selesai ya Ibu. Jadi Ibu, dari hasil pemeriksaannya ini didapatkan bahwa rambut Ibu bagian alis dan kepala itu agak kering dan mengalami penipisan ya Bu. Kemudian ada hipopigmentasi pada regio pundak kanan Ibu atau yang Ibu tadi sebut sebagai bercak putih itu ya Bu ya. Kemudian tidak ditemukan tanda-tanda kelainan pada bagian paru atau dada Ibu, pada bagian dada Ibu ataupun pada bagian perut Ibu ya. Ya, Ibu, dari hasil pemeriksaan fisik dan tanya jawab sebelumnya, saya menduga Ibu menderita lepra atau yang dikenal dengan Indonesia umum sebagai kusta. Namun Ibu tenang saja karena nantinya penyakit ini dapat disembuhkan. Namun penyakit ini juga Ibu, tapi diagnosa ini belum pasti Bu. Masih ada beberapa penyakit lain seperti vitiligo, pityriasis alba, pityriasis versicolor yang memiliki gejala yang mirip dengan ini, sehingga saya memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendiagnosa penyakit yang Ibu derita. Pemeriksaan lanjutnya itu berupa pemeriksaan bakteriologi, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan BTA serta kerokan kulit. Saya harap Ibu bersedia melakukannya karena pemeriksaan ini sangat membantu saya menentukan diagnosa pasti dari penyakit Ibu, apakah itu kusta atau vitiligo atau penyakit lainnya. Nah, di sini saya harap Ibu bersedia melakukannya karena saya pun juga akan menjamin kerahasiaan dari hasil pemeriksaan ini. Mungkin nanti Ibu akan merasa kurang nyaman karena ada beberapa tindakan pengambilan darah misalkan dan berupa pengerokan kulit di bagian bercak putih Ibu tadi. Namun Ibu tenang saja karena semuanya akan dilakukan sesuai prosedur yang ada. Ibu berhak menolak atau menerima tindakan ini. Jadi apakah Ibu bersedia? Bersedia Dok. Bersedia ya. Ya baik Ibu. Ibu bersedia ya. Saya akan membuat surat pengantar untuk Ibu. Di sini Ibu tenang saja karena nanti penyakit ini bisa kita sembuhkan asalkan Ibu mengonsumsi obat yang teratur, mengikuti anjuran dokter, datang kontrol yang rajin ya Ibu ya, dan menjaga kebersihan. Untuk sekarang Ibu usahakan untuk tidak berganti-ganti pakaian lagi dengan yang lain. Peralatan pribadi Ibu pisahkan sendiri dan gunakan sendiri ya Bu ya. Iya Dok. Ya. Baik Ibu, saya akan buat surat pengantar agar Ibu dapat datang keesokan harinya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Iya Dok. Ini Bu surat pengantarnya. Iya, makasih Dok. Terima kasih banyak Ibu atas kerjanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih banyak atas perhatiannya.